Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menyampaikan pengajaran Yesus tentang kerajaan surga. Allah yang meraja adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang meraja adalah Allah yang memilih, yang memberikan kepercayaan dan menganugerahkan rahmat kehidupan kepada siapapun juga.
Hal itu disampaikan dalam suatu perumpamaan seorang tuan yang mempekerjakan para pekerjanya dan kemudian memberikan upah kepada mereka secara sama, baik yang telah bekerja dari pagi maupun yang bekerja sore dan hanya 1 jam saja dengan upah sedinar. Upah sedinar itu upah yang telah disepakati oleh mereka. 1 dinar adalah besaran biaya hidup seseorang di dalam 1 hari. Maka setiap orang diberi upah sedinar. Tetapi ketika tiba saatnya pembagian upah itu diberikan, orang yang bekerja dari pagi merasa diperlakukan tidak adil, karena dia hanya menerima dan menerima yang sama dengan dia yang bekerja mulai dari hanya 1 jam saja. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kemurahan hati ada di dalam diri Allah. Apapun yang hendak dikerjakan oleh Allah, Allah lah yang mempunyai kuasa dan tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Pekerja-pekerja itu memberikan suatu gambaran betapa kita sering berbuat iri hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi ketika orang itu merasa diperhatikan atau merasa mendapatkan keuntungan dan atau juga merasa berhasil. Sementara kita telah berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi juga hanya begini-begini saja. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi barangkali bisa membuka mata hati kita, bahwa di hadapan Allah kita hanya tinggal menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita memang bisa memohon, tetapi keputusan akhir sungguh ada di tangan diri Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Allah agar kita dimampukan untuk menahan diri, hidup secara lebih terbuka, dan tidak membiarkan iri hati tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan yang berasal dari Allah, itulah yang tumbuh dan berkembang. Agar hidup bersama dengan mereka semua yang dianugerahkan kepada kita semakin hari menjadi semakin indah. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,